Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita sejenak mentadaburkan surat As-Saff. Surat yang penuh dengan berbagai tazkirah, berbagai nasihat dan peringatan buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama dari surat As-Saff ini diawali dengan pengingatan tentang tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi merupakan salah satu wujud bukti Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Mereka semua yang ada di langit dan di bumi ini, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, seluruhnya melantunkan tasbih, menggemakkan tasbih, mendendangkan tasbih sebagai rasa tunduk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya. Oleh karena itu, berdasarkan surat As-Saff ayat 1 ini, kita didorong untuk mengimani, meyakini bahwa gunung-gunung bertasbih, lautan bertasbih, air terjun yang jatuh ke bawah pun bertasbih, burung-burung berkicau juga merupakan tasbih, embun segar yang ada di tengah daun keladi juga bertasbih, ikan-ikan bertasbih, dan semua apa yang ada di permukaan bumi, di atas langit, seluruhnya bertasbih. Kita tentunya mengimani semua ini, meyakini semua ini. Dan Allah menguatkan keimanan kita dengan firman-Nya yang lain, surat Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Dan tidaklah segala sesuatu kecuali mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti dan memahami hakikat tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha pengampun. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah rahimakumullah. Maka fenomena tasbih ini merupakan gambaran dari kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan hamba-hambanya untuk selalu bertasbih kepadanya. Kalau kita renungkan kalimat tasbih itu sesungguhnya kalimat lembut. Coba kita ucapkan secara khusyuk, secara syahdu, maka yang keluar adalah suara-suara kelembutan, hembusan nafas kelembutan dari kalimat tasbih. Subhanallah. Dengan sin kecil, dengan ba sukun, dengan ha kecil, dengan matnya, membuat sebuah tarikan yang
sungguhnya merupakan bahagian dari zikir kepada Allah yang sangat indah melalui tasbih. Kalimat tasbih sungguhnya kalimat yang sangat ringan, tapi tentu pahala dan ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang paling dicintai di sisi Allah yang Maha Rahman. Khafifatani alal lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, tetapi sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka semakin banyak mengulang-ulang kalimat tasbih ini, fa insyaallah semakin berat timbangan hasanat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalan hanyalah waktu yang kadang-kadang kita suka lalai, suka lupa, suka lengah. Padahal begitu mudahnya zikir tasbih ini, tidak sampai memakan waktu 2 sampai 3 menit jika kita melazimkannya. Teman-teman sekalian, ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain tentang keutamaan zikir tasbih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi wa bihamdih." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, lantunkan ini sebagai zikir fi yaumin mi'ata marrah, setiap hari sebanyak 100 kali, khuttat khatayahu, maka akan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosa dan kesalahan yang dia perbuat itu bagaikan buih di atas lautan. Ini sesungguhnya merupakan sebuah kemudahan, kemurahan, rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Cukup menghapuskan dosa-dosa yang ada dengan banyak mengulang-ulang zikir, tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, sampai 100 kali. Dosa yang sebanyak buih di atas lautan pun insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan melalui lisan nabinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana kita bisa melantunkan zikir 100 kali tasbih dan tahmid ini saat kita berjalan sendirian, saat kita di kendaraan sendirian, atau bahkan saat kita sedang jogging, berolahraga, soft running, lari-lari kecil kita barengi dengan subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, mengiringi hentakan langkah kaki kita saat kita berolahraga, jogging atau soft running. Ini merupakan sebuah keberkahan yang insya Allah akan mendatangkan kesehatan lahir dan batin buat diri kita sekalian. Demikianlah tadabbur ayat yang pertama dari surat As-Saff. Barakallahu fina wa fikum, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.